Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pembelajaran, kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, anak-anakku sekalian, terus yang kedua, bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah dalam keadaan hadir dengan bahagia? Apakah hadir dengan perasaan gegana atau rewet atau pengen rebahan? Oke. Namun Bapak saya harapkan hadir dengan bahagia. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mengajak kepada anak-anakku semua, mari kita membaca ayat Al-Quran yang saya sudah tampilkan di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Shadaqallahul azim. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum Bapak lanjut, coba lihat kiri kanan kalian, siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Oke, yang tidak hadir 2 orang. Kenapa Fadil tidak hadir? Oh, sakit. Terus siapa lagi? Oh, Zaki. Oh, Zaki ada acara keluarga. Oke, anak-anakku sekalian, yang hadir semoga di pertemuan, yang tidak hadir semoga di pertemuan kedua dalam materi ini dia sudah hadir. Dan anak-anakku sekalian yang sudah hadir ini bisa kembali lagi hadir di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di bab, silakan kalian mengamati gambar yang sudah tertera di layar kalian. Gambar pertama, ya, gambar pertama ini sedang apa? Oke, betul. Ini sedang melaksanakan sholat berjamaah. Oke, dan ini gambar si Unyil ini sedang melaksanakan sholat sendiri. Oke, anak-anakku sekalian, kalian sudah mengamati gambar tersebut. Sekarang kita melihat model pembelajaran dalam problem based learning ini, yaitu pengertian pembelajaran berbasis masalah yang lain adalah metode mengajar dengan fokus pemecahan masalah yang nyata, proses di mana peserta didik melaksanakan kerja kelompok, umpan balik diskusi yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan dan laporan akhir. Jadi nanti di pertemuan ini nanti saya tampilkan nama-nama kelompoknya. Di pertemuan terakhir atau nanti terakhir kita pembelajaran, saya akan memberikan materi kelompok masing-masing kelompok yang untuk persiapan pertemuan kedua. Adapun ruang lingkup penilaiannya ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, anak-anakku sekalian, di sini sudah Bapak bagi kelompoknya jadi seimbang, namun di kelompok 1 hanya 8 orang, ya. Dan kelompok 2 sampai 4 itu adalah 9 orang. Namun ini nama-nama kelompoknya silakan dilihat, dipahami, nanti dicari kelompoknya. Dan persiapan untuk pertemuan berikutnya. Oke, anak-anakku sekalian, silakan dibuka bukunya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, bab 4, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah.
kita lihat di bab 4 ini, coba dilihat bab 4 di peta konsepnya. Ada 3 poin, yaitu sholat sunnah berjamaah, dan sholat sunnah mufarrid, dan sholat sunnah berjamaah atau mufarrid. Ya, di sini dijelaskan, ya, oke. Nanti saya suruh untuk menjelaskan di pertemuan terakhir kita untuk menjelaskan beberapa pernyataan di peta konsepnya ini. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya di tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua tujuan yang kalian harus pahami. Yang pertama, menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dengan benar. Yang pertama, pengertian sholat sunnah. Oke, sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melakukan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Jadi, anak-anakku sekalian, ini seperti pengertiannya wajib dan sunnah. Kalau wajib, yaitu sholat fardu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya kita Muhammad SAW, bahwa kita sholat fardunya 5 kali sehari semalam. Artinya sholat fardu itu wajib, apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa, dan apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Namun dalam pengertian sunnah adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa dan tidak juga mendapatkan pahala, berarti tidak apa-apa. Oke, anak-anakku sekalian, sholat sunnah ada yang dilakukan dengan berjamaah, ada pula yang dilakukan sendiri, dan ada pula juga dilakukan secara berjamaah dan boleh juga dilakukan sendiri. Namun kali ini kita membahas tentang sholat sunnah berjamaah. Oke, anak-anakku sekalian, di layar kaca kalian, handphone kalian, sudah ada beberapa macam-macam sholat sunnah, yaitu sholat sunnah berjamaah, yang kedua sholat sunnah mufarrid, dan sholat sunnah berjamaah atau mufarrid. Namun, yang kita bahas hari ini adalah sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat istisqa atau meminta hujan, dan ketiga sholat kusuf atau gerhana matahari, dan sholat kusuf gerhana bulan. Oke, anak-anakku sekalian, kita bahas satu persatu tentang sholat sunnah berjamaah. Oke, sebelum saya membahas lebih lanjut, coba tebak ini orang melaksanakan sholat apa? Oh iya, betul. Ini adalah orang melaksanakan atau tata cara melaksanakan sholat Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Oke, anak-anakku sekalian, saya belum kita melanjut membahas tentang sholat Id dan sholat Idul Fitri. eh Idul Fitri itu bertepatan pada tanggal berapa? Ayo. Oke, betul sekali. Pada tanggal satu satu apa? Syawal. Oke. Dan yang oke, kalau sholat Idul Adha, betul 10 Zulhijjah. Kan anakku sekalian, eh sholat hari raya Idul Fitri ini dan Idul Adha hukumnya sunnah muakkad, adalah sunnah yang sangat dianjurkan apabila dalam kategori masih bisa melaksanakan sholat Id, karena sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan hanya sekali dalam 1 tahun. Oke, adapun cara-caranya nanti kita atau saya kirimkan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi ini tata caranya. Tata caranya pertama, usolli rakaataini sunnatal Idul Fitri ma'muman lillahi ta'ala.
Terus takbir ihram, membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi bukratan wa asila dan seterusnya. Terus takbir 7 kali dan disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus membaca surah Qaf atau Al-Lail atau Fatihah dulu dan selanjutnya. Seperti itu. Sama dengan sholat sunnah Idul Fitri dan begitu pun dengan sholat sunnah Idul Adha. Bacaannya dan tata caranya sama. Takbir 7 kali di rakaat pertama dan takbir 5 kali di rakaat kedua dan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bersamaan dengan imam ya. Kan anakku sekalian, sekarang adalah sholat meminta hujan atau istisqa. Kenapa kita harus meminta hujan? Dikala misalnya dalam satu daerah kemarau panjang, ya, kemarau panjang, maka disunnahkan misalnya sudah 9 bulan atau hampir 1 tahun tidak ada hujan dan tanaman-tanaman dan persiapan air itu sudah minim untuk kedepannya, maka disunahkan kita meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara-caranya nanti kita sampaikan. Oke, ini adalah tata caranya. 4 hari sebelum mengerjakan sholat istisqa, hendaknya masyarakat berpuasa sunnah 4 hari. Jadi disunahkan 4 hari secara berturut-turut, tidak terpisah ya. Keempat harinya itu, keempat hari puasanya, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa atau meminta hujan. Jadi tidak ada azan dan iqamah, cukup solu sholata sunnatal istisqa jami'ata rahimakumullah. Jadi seperti itu. Selanjutnya sholat sunnah gerhana. Ya ada 2, gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana adalah sholat sunnah gerhana adalah sholat yang dikerjakan karena adanya gerhana bulan atau gerhana matahari. Jadi kalau misalnya terjadi suatu gerhana atau fenomena alam, misalnya matahari ditutupi oleh bulan, berarti itu disebut gerhana matahari. Oke, selanjutnya anakku sekalian, waktu akan timbulnya gerhana sampai matahari kembali seperti biasa, disebut terbenam, sampai terbenam. Salat gerhana bulan waktunya mulai terjadi gerhana itu sampai terbit kembali atau sampai bulan tanpa utuh. Jadi kalau misalnya bulan tertutup oleh matahari disebut gerhana bulan. Oke, anakku sekalian, eh, saya kira ini yang bisa sampaikan, namun nanti ke selanjutnya tata caranya, niatnya ini saya sudah tampilkan niat sholat kusuf dan khusuf ya. Jadi niatnya ada perbedaan. Sholli sunnatal li kusufi syamsi raka'ataini lillahi ta'ala. Terus yang kedua khusuf atau gerhana bulan usolli sunnatal li khusufi kamari raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi niatnya yang berbeda. Sebagai kesimpulan materi, sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakan. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamanya dari Allah. Namun jika seorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Terus macam-macam sholat sunnah tadi saya sudah sampaikan di awal. Ada 3, sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah. Namun di sini di pertemuan pertama ini kita membahas tadi sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat kusuf, gerhana matahari, dan sholat kusuf gerhana bulan. Oke, jadi tadi saya sudah tampilkan di awal, ya sudah saya tampilkan di awal nama-nama kelompoknya. Kelompok pertama, jadi kelompok pertama itu membahas tentang sholat iddain, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha. Kelompok 2 yaitu sholat istisqa atau meminta hujan. Jadi nanti dipraktekkan ya, atau misalnya pengertiannya apa, terus tata caranya apa dan niatnya apa. Jadi yang dicari seperti itu. Salat yang ketiga, salat kusuf atau gerhana matahari sama halnya tadi 1 dan 2. Dan ketiga adalah salat kusuf atau gerhana bulan sama juga yang dicari seperti itu. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup pertemuan ini, mari kita bernyanyi dengan lirik
di bawah ini ya, kita is breaking dulu ya. Menyanyikan lagu Sepohon Kayu yang dibawakan almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Oke, sama-sama kita menyanyikan. Mohon maaf kalau suaranya Bapak agak kurang bagus karena kurang sehat. Oke, anakku sekalian, kita mulai. Abata, sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Oke, luar biasa semua. Suaranya bagus-bagus. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi makna dari sepohon kayu ini adalah sebagai dakwah bahwa percuma kita hidup beberapa tahun namun kalau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya itu tidak ada gunanya. Olehnya itu kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah terutama sholat dan menjauhi segala larangannya. Jadi anak-anakku sekalian semoga kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Salah satunya adalah sunnah solat yang sudah dianjurkan dan sudah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup, ya, pembelajaran, eh, saya tampilkan LKPD-nya. Ntar, eh, ya, ini ada LKPD. Sorry. LKPD-nya silakan menjodohkannya, menjodohkan lembar kerja peserta didik. Jadi LKPD itu ini itu menjodohkan jawaban yang sudah tertera ini. Misalnya salah satu contohnya, salat yang dilakukan pada 1 Syawal itu salat betul Idul Fitri. Jadi ini Idul Fitri dipasangkan dengan di kolom jawaban ini. Ya, seperti itu dan seterusnya disampai halaman 10. Jadi seperti itu. Oke. LKPD-nya nanti dikirim di WA grup PAI. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Setelah itu tadi saya sudah simpulkan dan akhirnya kita sampai di penghujung materi. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, anakku sekalian, kita baca atau menutup perjumpaan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.